akan menjelaskan apa itu komunikasi dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Baik, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, sementara itu, menurut Webster New-College Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Dengan begitu, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan, secara langsung ataupun melalui saluran dalam rangka mengubah atau memengaruhi perilakunya. Dalam berkomunikasi yang efektif juga memiliki unsur-unsur nih. Nah, untuk berkomunikasi secara efektif memerlukan unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu terdiri dari yang pertama adanya komunikator. Nah, komunikator itu adalah seorang individu atau sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menyampaikan atau yang mengirim pesan kepada komunikan. Nah, yang kedua pesan. Pesan merupakan lambang yang bermakna untuk menyampaikan informasi kepada penerima atau komunikan. Nah, dalam penyampaian pesan dibagi menjadi dua nih, ada secara verbal dan ada secara non-verbal. Nah, kalau secara verbal itu bisa berbentuk lisan atau tulisan, sedangkan kalau secara non-verbal itu seperti isyarat, gambar, simbol. Ketiga, saluran. Saluran merupakan channel yang dimana yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi suatu pesan yang bisa disampaikan melalui surat menyurat, radio, film, dan sebagainya. Keempat, ada komunikasi. Komunikan adalah suatu kelompok yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Nah, untuk proses komunikasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu proses secara primer dan proses secara sekunder. Nah, kalau proses secara sekunder ini, primer ini maksudnya, maksud dari proses secara primer adalah proses penyampaiannya itu langsung, seperti penyampaian pesan, informasi, pikiran, gagasan, dan lain-lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Nah, sedangkan proses secara sekunder ini penyampaian pesannya kepada orang lain dengan menggunakan alat atau dengan menggunakan bantuan atau sarana sebagai media, misalnya melalui surat, telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lain-lain. Nah, kemampuan berkomunikasi ini sangat penting ya, apalagi komunikasi yang baik itu merupakan salah satu jalan kesuksesan. Nah, komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial agar dapat menjalin suatu hubungan baik antara satu dengan lainnya. Hidup adalah menjual ide atau gagasan, karena setiap apa yang kita lakukan pasti dilakukan dengan adanya suatu ide atau gagasan dalam diri atau pikiran kita. Banyak sekali ide hebat yang tidak bisa tersampaikan karena tidak melalui komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi harus dipunyai setiap orang karena semua hal perlu dikomunikasikan. Berikut beberapa tips agar komunikasi kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tips yang pertama itu bisa kita itu harus menjadi opener. Nah, kalau opener itu apa sih? Opener itu sebagai pembuka pembicaraan yang baik. Nah, opener itu melakukan leveling dulu atau menyamakan frekuensi dengan masuk ke dalam latar belakang atau hal yang disukai lawan bicara kita. Nah, menjadi opener juga harus berwawasan luas ya teman-teman. Alangkah baiknya melakukan research untuk membuka topik pembicaraan menjadi topik pembicaraan. Nah, yang kedua ini ada menjadi listener. Listener ini pendengar. Kita harus menjadi pendengar yang baik agar mendengar dengan kita mendengarkan sekaligus menunjukkan bahwa kamu menghargainya, menunjukkan bahwa kita menghargai, tidak memotong pembicaraan juga merupakan bagian dari seorang pendengar yang baik.
Nah, yang kedua, perhatikan tutur kata. Berpikirlah dahulu sebelum berbicara. Pastikan bahwa perkataan yang kita akan ucapkan baik dan tidak akan menyinggung pihak manapun. Yang ketiga, perhatikan waktu dan tempat bicaranya. Terkadang, beberapa hal yang kita bicarakan dapat menyinggung beberapa orang yang mendengarnya, secara sengaja maupun tidak sengaja nih. Nah, tidak semua topik pembicaraan dapat digunakan di beberapa tempat. Kita juga harus tahu waktu yang tepat untuk berbicara, seperti menyelipkan candaan dalam pembicaraan kita, atau tahu kapan waktunya untuk bertanya ketika sedang mendengarkan suatu presentasi. Nah, yang keempat, tips yang keempat ini, berbicara langsung ke inti tanpa berbelit-belit, langsung kepada intinya atau to the point. Tanpa kita sadari, banyak sekali perkataan yang seharusnya tidak dibahas dalam beberapa pembicaraan. Banyak interaksi berbicara dengan banyak orang belum tentu menjadi komunikator yang baik. Komunikasi yang baik harus mampu menyampaikan inti pembicaranya secara lugas dan efektif. Nah, untuk tips yang kelima nih, perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang paling umum dalam komunikasi adalah memperhatikan lawan berbicara. Perhatikan intonasi dalam berbicara agar tidak timbul kesalahpahaman. Nah, dalam berkomunikasi yang baik juga memiliki jenis-jenis komunikasi apa saja sih? Nih, untuk pengertian jenis-jenis komunikasi itu seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, komunikasi memang terlihat begitu sederhana, tetapi maknanya ternyata cukup beragam. Nah, ternyata bukan hanya maknanya saja, komunikasi ternyata juga terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Jenis komunikasi yang pertama dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Dari cara penyampaian ini, komunikasi dibagi menjadi dua. Ada komunikasi lisan dan ada komunikasi tertulis. Nah, untuk cara komunikasi lisan adalah jenis komunikasi pertama sekaligus menjadi jenis komunikasi yang paling sering kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan bisa dengan rekan kantor, sahabat, atau orang asing yang hanya kita temui sekali. Entah itu komunikasi lisan dengan mengobrol langsung, berhadapan, atau lewat alat komunikasi seperti smartphone ya. Selain itu, komunikasi lisan juga dapat dikatakan sebagai komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lisan atau mulut kita. Biasanya semakin dekat hubungan seseorang, maka mereka akan melakukan lebih sering berkomunikasi secara lisan, bahkan saat sedang sibuk sekalipun. Nah, untuk komunikasi tertulis ini, kalau komunikasi lisan kan penyampaiannya secara langsung ya. Kalau misalkan komunikasi tertulis nih, komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media tulisan. Nah, untuk yang kedua, jenis yang kedua itu komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Selain dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi juga dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan di sini adalah maksud dan tujuan dari orang yang melalui komunikasi tersebut, serta orang yang menjadi lawan bicara komunikasi. Berdasarkan maksud dan tujuannya bisa disampaikan melalui sebuah pidato, saran, atau kritikan, perintah, ceramah, maupun melalui wawancara. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Setelah komunikasi berdasarkan tujuan dan cara penyampaiannya, komunikasi juga dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya. Kalau misalkan berdasarkan ruang lingkup ini dibagi menjadi dua juga, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kalau komunikasi eksternal ini komunikasi yang dilakukan dalam ruang lingkup terbatas, misalnya komunikasi di antara anggota organisasi, seseorang kepada anggota keluarganya, atau komunikasi antara karyawan dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau misalnya komunikasi secara eksternal, kalau komunikasi secara eksternal itu berarti komunikasi yang kebalikan dari komunikasi internal. Kebalikan dari komunikasi internal ya. Kalau misalkan komunikasi eksternal ini, jika komunikasi sebelumnya memiliki ruang lingkup yang terbatas, maka kalau
komunikasi yang eksternal ini terbuka untuk luas, tidak hanya anggota kelompoknya saja. Lalu komunikasi eksternal ini justru memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Jadi komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi kepada publik. Topik yang dibahas dalam jenis komunikasi ini juga merupakan topik yang umum dan diketahui oleh semua orang. Adapun tujuan dari komunikasi. Nah, saat kamu mengobrol dengan orang lain, kamu pasti memiliki tujuan tertentu. Mulai dari tujuan yang penting seperti menyampaikan pesan, hingga tujuan yang sepele seperti ingin mengobrol untuk mengusir rasa bosan atau boring kita, atau menemani kita dalam keseharian kita gitu. Secara sederhana, komunikasi ini memiliki 3 tujuan dasar. Berikut tujuannya. Yang pertama, tujuannya agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Yang kedua, agar dapat dikenal oleh orang lain. Yang ketiga, agar diterima oleh orang atau lingkungan. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.